Season 2, Bab 53. Om Presdir terpikat gadis miskin. Suara ban yang berdecit menggesek aspal, membuat seketika mobil itu berputar tak terarah hingga menimbulkan asap yang mengepul dari kup depannya. Pengemudi lainnya, untuk menghindari tabrakan bahkan oleng ke semak-semak pinggir jalan. Kompak, keduanya keluar dari mobil dengan raut wajah kesal yang siap memuntahkan isi hatinya. Berjalan cepat menghampiri satu sama lain. "Heh, kau bisa menyetir tidak sih? Kau membuat SIM di kelurahan ya, tidak bisa membawa mobil. Menyetirlah yang benar, kau membahayakan nyawa orang lain." Bentak pria yang tidak bertata krama itu penuh amarah. Padahal dia sendiri yang salah mengendarai mobil dan hampir saja jika Luna tidak membelokkan akan terjadi kecelakaan. "Maaf, saya buru-buru, tetapi seharusnya saya yang marah," jawab Luna dingin. "Sudah jelas kau yang salah. Kau mengendarai mobil tanpa rambu-rambu lalu lintas, kau sengaja mencari keuntungan di jalan ya," jawab pria itu dingin. Lengkap dengan tatapan tajam mematikan. "Astaga! Kau pikir ini sirkuit balap apa? Jelas-jelas mobil saya sudah ada di jalurnya. Dan Anda malah belok keluar jalur dan menghampiri mobil saya. Kenapa jadi Anda yang menyolok? Pokoknya saya tidak ingin tahu ganti rugi mobil saya yang lecet-lecet ini. Saya buru-buru dan tidak ada waktu menunggumu untuk membayar kesalahan." Jengkel pria itu. "Anda pikir Anda saja yang buru-buru, saya juga. Enak saja ingin memeras saya. Kau tidak lihat mobil saya sampai nabrak, untung saya aman," jawab Luna kesal. Tak berselang lama, seorang pria gagah memberhentikan mobilnya di antara mereka yang sedang bertengkar. Dia keluar dan mencoba menderai pertengkaran mereka. "Ada apa ini? Apakah ada yang terjadi kecelakaan?" tanya pria itu. Sontak Luna pun terkejut melihat siapa pria yang datang. Dia adalah Zain. "Tuan Zain," pekik Luna. "Dokter Luna, ada apa? Anda baik-baik saja?" "Tuan, apa wanita ini kekasih Anda? Jika iya, kekasih Anda sudah membuat mobil saya lecet-lecet. Anda lihat mobil ini, dia melajukannya dengan ugal-ugalan dan hampir bertabrakan. Maka dari itu saya ingin meminta ganti rugi," mengadu pria itu. "Wah, sepertinya kau mengajak berkelahi. Ayo kita sama-sama menyelesaikan masalah ini di kantor polisi, supaya jelas," tantang Luna. "Ayo, siapa takut, lalu kita pergi ke bengkel dan hitung biaya perbaikan mobil masing-masing. Kau membayar kerugian mobilku dan sebaliknya aku membayar kerugian mobilmu." "Tidak perlu. Saya yang akan mengganti kerugian mobil Anda. Ini adalah cek, Anda bisa menulis berapapun yang Anda inginkan untuk memperbaiki mobil Anda." Zain mengeluarkan cek yang sudah diberi tanda tangan tanpa nominal dan bisa ditulis sesuka hati itu. Luna tidak bisa diam saja dengan tindakan Zain yang menyerah begitu saja. "Jangan. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari masalah ini. Aku yang mengalaminya sendiri jika sudah jelas dia bersama mobilnya yang salah," ucap Luna membela kebenaran. "Tidak apa-apa Dokter Luna. Agar masalah ini lebih cepat selesai, kita turuti saja permainannya. Tapi nominal yang akan dia tulis dalam cek itu pasti akan besar. Uangmu akan terbuang sia-sia hanya demi pria ini. Tidak masalah. Uang tidaklah penting dan masih bisa dicari, tapi untuk membantu orang lain akan sulit dicari di masa sekarang." Luna pun tertegun. Dia menatap kagum pada Zain. Luna pun menyadarkan lamunannya. Dia beralih melirik mobil mahalnya yang sepertinya juga rusak. Perempuan itu akhirnya berpikir ulang untuk menemukan dia dan menuntutnya. "Ya ampun. Ini sih parah." Luna menggerutu kesal. Di tengah perdebatan mereka, vibrasi ponsel pria itu memekik, membuat Luna bertambah kesal melihat wajahnya yang datar saja. "Sorry,
Saya tidak ada waktu untuk berdebat. Kau bisa hitung saja kerugiannya berapa, nanti bisa konfirmasi ke nomor yang tertulis di kartu nama. Luna menatap kesal kepergian pria yang sangat menyebalkan itu. Diamati kartu nama yang ada di tangannya. Membaca dengan teliti dan benar. Lagaknya seorang CEO yang membangun perusahaan saja. Kita tidak tahu, bisa saja itu warisan ayahnya. Dengus Luna. Zain tersenyum-senyum melihat Luna yang meluapkan kekesalannya. Zain merasa terhibur dengan wajah cemberut Luna. Tuan Zain, kenapa kau yang mengganti rugi kesalahan ini? Kau tidak tahu jika dia akan berbuat licik padamu. Tampangnya saja yang ingin mengganti kerugian, paling dia akan menggunakan hasil cek itu untuk membayar perbaikan mobilku. Itu sama saja dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka. Kata Luna. Tidak perlu menganggapnya sebagai masalah Dokter Luna. Oh ya? Anda akan pergi kemana? Mobilmu rusak dan harus diperbaiki lebih dulu? Ataupun mungkin kau berasal dari keluarga kaya yang memiliki banyak mobil dan menjadikan mobil ini barang rongsok. Ini adalah mobil hasil kerja kerasku sendiri. Aku merasa sangat disayangkan jika tidak memperbaikinya. Ucap Luna menatap mobil miliknya nanar. Jika begitu naiklah ke mobilku. Saya akan mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Biarkan mobilmu ini di sini dan akan saya beritahu bawahan saya untuk mengambil mobil Anda dan membawanya ke bengkel untuk diperbaiki. Usul Zain. Itu sangat merepotkan. Anda juga pasti harus segera pergi ke perusahaan. Tidak masalah, saya akan naik taksi saja. Jangan sungkan. Kita saling kenal dan saya juga tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan pada Anda. Terkekeh Zain. Tuan Zain sangat manis sekali jika saat tertawa. Luna memandangi Zain dengan perasaan senang, ia sampai terbawa ke alam bawah sadarnya. Dokter Luna, Anda baik-baik saja. Suara Zain membuyarkan lamunannya. Iya. Maafkan saya. Ujar Luna dengan pipi merah dan berusaha menghindar agar Zain tidak melihatnya. Jadi, bagaimana? Anda menerima tawaran saya? Jika Anda benar-benar menawarkan dengan setulus hati, saya akan menerima tawaran itu. Jawab Luna. Baiklah. Tak perlu terlihat sungkan sampai malu seperti itu. Ayo naik ke mobilku. Saya akan mengantarkan Anda dengan selamat sampai tujuan. Ujar Zain membukakan pintu mobil depan untuk Luna. Dengan canggung, Luna memasuki mobil Zain itu. Zain pun terlihat senang berseri-seri dan segera mengantarkan Luna menuju rumah sakit miliknya. Bab 54. Sebulan telah berlalu keberadaan Valerie di rumah Arya tidak pernah luput dari sandiwara. Berkali-kali Arya meminta Valerie untuk pergi, tapi Valerie tidak kunjung berubah, bahkan ia semakin semena-mena tinggal di rumah itu untuk menguasai rumah Arya. Keberadaan Valerie sangatlah mengganggu kebahagiaan keluarga kecilnya. Kerap kali Arsen yang mengakui dia sebagai ibunya, selalu mencari kesempatan dan menjadikannya sebagai alat untuk menghasut Arsen menindas ibu kandungnya. Hal itu membuat Arya frustasi. Di sebuah kamar, Arya tengah duduk gelisah lalu ia berjalan mondar-mandir di depan pintu. Ia menatap sebuah kamar dengan ragu, lalu masuk ke dalam kamar itu untuk mencari sesuatu, membuka lemari dan mengeluarkan isi pakaian dalam lemari. Di mana wanita itu menyimpan file dan di situ. Aku harus menemukan benda itu dan memberikannya pada Arsen. Dia tidak boleh memerasnya, file itu adalah berkas penting baginya. Hanya itu salah satu bukti agar dia mempercayai ibu kandungnya. Sudah cukup dia tinggal di sini membuat banyak penderitaan yang diberikan pada anak dan istriku. Ibu Arya mengobrak-abrik lemari Valerie. Di koridor terdengar seorang wanita yang tengah bersenandung untuk masuk ke dalam kamarnya. Sebelum wanita itu datang, Arya mempercepat prosesnya untuk mencari dan nihil benda yang dia cari tidak mudah untuk ditemukan. Arya pun terpaksa harus bersembunyi di balik gorden agar Valerie tidak tahu keberadaannya di kamar dan keluar jika situasi sudah kondusif.
Ah, ha, huah. Ini sudah saatnya aku merebahkan tubuhku di ranjang yang empuk ini. Bersandiwara melayani anak kecil itu sangatlah lelah. Ucap Valeri meregangkan ototnya sambil merebahkan diri. Tanpa diketahui dari balik gorden, Arya memperhatikan gerak-gerik Valeri yang sedang membuka laci meja nakas dan mencari sesuatu di sana. Itu dia. Ternyata dia menyimpannya di sana. Ini adalah kunci terbesar untuk menghancurkan keluarga Arya. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dari anaknya. Bukti-bukti palsu itu sudah menghasut anak kecil yang tidak berdosa. Malang sekali nasibmu Arsene, setelah ini aku akan memberikan penghargaan yang tidak dapat kau lupakan untuk selamanya. Kau harus membayar kesalahan kedua orang tuamu padaku. Ucap Valeri yang berambisi. Dia begitu membanggakan sebuah file yang sangat berharga. Jika dia sampai kehilangan file itu, maka semua rencana jahat yang ia susun melalui Arsene akan hancur lebur. Arya yang sedang bersembunyi pun bingung apa yang dimaksud Valeri. Apa yang dia rencanakan? Kenapa dia membawa nama Arsene untuk membayar kesalahan yang tak ia pahami? Tindakan apa selanjutnya yang akan dilakukan Valeri untuk menyerang keluarganya? Valeri pun kembali memasukkan file itu ke dalam kotak dengan privasi yang tinggi dan menyimpannya kembali di laci. Dia pun beranjak pergi dari kamarnya menuju kamar mandi. Ini adalah kesempatan bagi Arya untuk mengambil file itu yang isinya terdapat rekaman bukti kejahatan Valeri semasa hidupnya sampai di penjara. Perlahan-lahan Arya keluar dari tempat persembunyiannya dan memindik-mindik untuk berjaga agar tidak menimbulkan suara apapun menghampiri meja nakas itu. Beberapa langkah lagi Arya akan sampai dan akan mengambil barang berharga itu untuk membongkar kejahatan Valeri pada Arsene. Kamar Valeri sudah aman, di sana tidak ada siapapun selain Arya, dan sedangkan Valeri berada di kamar mandi dengan hanya gemercik air yang terdengar. Arya berhasil menemukan file dan disk yang selama ini Valeri simpan rapat. Selangkah lagi Arya akan membawanya pergi. Namun, saat ia ingin berbalik untuk membawanya pergi, seorang wanita licik itu tengah berdiri tepat di belakang Arya. Ia sedang melipat tangannya di dada dan menatap Arya dengan tatapan meremehkan, satu alisnya dinaikkan. Sontak hal itu mengundang keterkejutan. Bagaimana bisa Valeri sudah berada di belakangnya secara tiba-tiba? Padahal dia sendiri mendengar gemercik air dalam kamar mandi yang Arya pikir Valeri sedang mandi. Halo, kau pasti terkejut, iya. Suatu kehormatan bagiku Tuan Arya menginjakkan kaki di kamarku. Dulu kita setiap hari seperti ini hanya berdua dalam kamar yang luas ini. Tapi sayang sekali posisiku saat ini bukanlah istrimu lagi. Tapi aku adalah ibunya Arsene. Oh ya, kebetulan sedang apa kau di sini? Ucap Valeri sambil melihat yang ada di tangan Arya. Arya cukup berkeringat di kamar itu. Ia sangat terkejut seperti seorang pencuri yang aksinya dipergoki oleh sang pemilik. Kejahatanmu selama di rumah ini akan segera terbongkar di hadapan Arsene. Aku tidak menyangka ternyata kau wanita cerdik yang menyimpan semua rekaman CCTV dalam rumahku ini yang pemiliknya saja tidak dapat mengaksesnya. Aku tidak menyangka kau selicik itu menyiapkan segalanya dari awal, sampai aku sendiri tidak bisa menyerang gerak-gerikmu. Itulah serigala berbulu domba. Jangan merasa berbangga diri jika kau adalah orang hebat yang sudah menggenggam dunia menggunakan kedua tanganmu itu. Buktinya jika kau berhadapan denganku ternyata tidak ada makna apapun. Kau sudah kalah dengan seorang wanita. Tak ada waktu banyak yang bisa kau lakukan di dunia ini. Sebentar lagi kau sendiri akan mendekam di penjara seumur hidupmu. Dan Arsene sendiri tidak akan mempercayai wanita ular seperti dirimu. Di dalam rekaman ini, sebagian kejahatanmu terekam nyata. Bagaimana perlakukanmu pada Dini dan juga sifatmu itu, dan aku sendiri sudah menyiapkan bukti lain bagaimana dulu kau memfitnah ibunya dengan hal yang tidak-tidak. Kita lihat,
Apakah kau akan masih sempat tertawa setelah ini? Kecam Arya. Coba saja. Aku tidak takut pada bukti yang kau kumpulkan untuk menjatuhkanku. Aku saja masih bisa membuat berbagai macam foto yang diedit. Arsène sendiri akan berpikir itu hanyalah editan saja, dia sendiri tahu bahwa ayahnya ini sangat hebat, bukan? Dia tidak akan mempercayaimu. Tantang Valerie tidak kenal takut. Kau tidak perlu menyembunyikan ketakutanmu yang sebentar lagi kau akan keluar dari rumah ini. Tenang saja dan bersantai, nikmati saja beberapa jam di rumah ini, dan aku akan menunjukkan pada Arsène selepas dia pulang nanti. Bukti yang aku berikan pada Arsène semuanya adalah nyata, itu adalah kebenarannya. Tidak ada campur tangan-tangan jahil untuk menggantikan seseorang berada dalam bukti ini. Ucap Arya menyunggingkan bibirnya menatap Valerie dengan tatapan meremehkan. Bab 55. Di dalam kamar milik Arya, Valerie menelusup masuk sembarangan kala melihat ponsel milik Dini yang tergeletak di atas laci dan mendapatkan pesan. Seketika Valerie teringat dengan Darwin yang ia ketahui sangat mencintai Dini. Ia juga mengetahui bahwa Dini dibawa paksa kembali oleh Arya. Valerie pun langsung saja meraih ponselnya dan segera memeriksanya. Dini terlalu baik, dia sama sekali tidak memberi keamanan pada handphonenya, tidak terdapat PIN atau pola yang mengunci ponselnya. Benar saja, puluhan pesan singkat dan panggilan masuk dari Darwin seketika muncul di layar ponsel itu. Dengan sengaja tanpa sopan santun ia meretas ponsel milik orang lain. From Darwin, Din, apa kabarmu? Kau baik-baik saja. Aku ingin mencarimu dan mendatangi rumah itu. Aku sempat mencari tahu jika kau tidak tinggal di mansion. Kalian tinggal bertiga di sana, apa dia menyakitimu? Kalian baik-baik saja, bukan? Aku sangat mengkhawatirkan kalian, Din. Sudah berbulan-bulan kalian bahkan tidak ada di rumahku. Sepertinya kau sangat nyaman tinggal bersama dengannya. Ansel sendiri tidak merengek ingin menemuiku, kan? Kapan kau akan pulang? Tinggalkan dia jika sampai menyakitimu lagi. Pesan masuk dari Darwin yang dibaca oleh Valerie. Cinta segitiga. Sangat dramatis dan juga romantis. Rupanya mantan adik iparku ini tetap setia menunggu kekasih pujaan hatinya. Di luaran masih banyak wanita, tapi dia tidak bisa melupakan kakak iparnya sendiri. Ini akan terjadi balap motor yang akan tikung-menikung. Ujar Valerie terdengar mengejek. Sedang apa kau dengan handphoneku? Teriak Dini yang memasuki kamarnya dan melihat Valerie yang tengah memegang handphone miliknya. Dini pun menghampiri Valerie dan mengambil paksa handphone dari tangan Valerie. Sekilas melihat dan membaca pesan masuk itu. Itu artinya Valerie membuka pesan masuk dari Darwin dan bahkan membacanya. Dasar selingkuh. Tak cukup dengan kakaknya, ternyata kau masih berhubungan dengan adik iparmu sendiri. Hardik Valerie lalu berkata lagi. Oh aku lupa, kalian bisa saja sudah menikah. Maka dari itu Ansel memanggil Darwin sebagai ayahnya. Apa aku perlu mengatakan kebenaran pada Ansel? Cerca Valerie. Tidak perlu, aku yang akan mengatakannya sendiri. Kau hanya akan membuat alibi yang membuat Ansel benci pada ayahnya seperti kau membuat Arsène benci padaku. Katakan segalanya sebelum orang lain bertindak lebih cepat. Kau yang ingin membiduk rumah tangga kembali dengan Arya, akan mengalami hambatan yang besar, akibat tidak ada anak yang mendukung kalian bersatu. Kecam Valerie. Valerie sangat angkuh. Dia pikir dengan berbicara begitu membuat lawannya mati kutu. Sendiri dengan sengaja menyenggol bahu Dini saat akan pergi dan melewati dirinya. Siang itu, setelah Dini yang menjemput anaknya dan Valerie yang ikut untuk menjemput Arsène. Kini setelah makan siang mereka bergegas mengerjakan tugas sekolah yang di-PR-kan. Orang dewasa itu tengah membimbing anak-anak mereka bila ada kesulitan. Arsène yang senantiasa menganggap Valerie adalah ibunya,
dia tidak pernah lepas dari siluman ular itu. Sengaja atau tidak, sikap Arsen pada Dini sangatlah berbeda. Dia selalu enggan mendapatkan bantuan dan juga diperhatikan oleh ibunya sendiri. Sikap Arsen yang manja pada Valerie seolah ingin memanasi Dini yang terlihat cemburu dan sedih. Arsen akan sedekat itu. Batin dan jiwanya terluka melihat anak kandung seperti orang lain baginya. Arya sendiri sama sekali belum mengambil tindakan lebih lanjut untuk menyadarkan Arsen. "Ibu, apa ibu ingin membantuku mengerjakan tugas sekolah ini?" Pinta Arsen yang tidak seperti biasanya sangat manja Valerie. "Yang mana? Jika ibu bisa, ibu akan senang hati membantu," balas Valerie. "Ini Bu, soalnya sangat mudah. Ibu pasti bisa menjawabnya." Tunjuk Arsen pada soal nomor 6. Valerie pun membaca tugas soal Arsen. Niat hati ingin mendapatkan simpati dengan bisa menjawab soal itu, sayangnya ia terlalu pintar sampai tidak mengetahui pelajaran sekolah dasar. "Anak ini pasti sengaja mencari perhatian dariku. Anak Arya satu ini sangatlah pintar, dia tidak akan mungkin bertanya sesulit apapun pertanyaannya," gumam Valerie sangat kesal. Ia sengaja dibuat untuk bersikap sebagai seorang ibu yang ingin dibimbing oleh anaknya. "Bagaimana Bu, kau tahu?" tanya Arsen lagi. Biarkan ibu ingat-ingat lebih dulu, ya. Cukup waktu lama agar ibu bisa mengingat masa-masa sekolah dan ilmu pengetahuan yang diajarkan pada ibu dulu. Ibu hampir melupakan semuanya," ujar Valerie padahal ia sama sekali tidak tahu jawaban dari soal itu. "Baiklah, aku akan coba menjawab soal yang lain," balas Arsen. "Pantas saja kelakuanmu seperti iblis. Ternyata gurumu percuma memberikan landasan ilmu dalam dirimu sendiri yang sama sekali tidak memberikan bekal. Orang mengatakan di atas ilmu adalah adab, adab lebih penting daripada ilmu, tapi dia salah satu manusia yang tidak beradab dan berilmu juga." Ketus Dini dalam hatinya yang sedari tadi melihat interaksi mereka. Dini pun melihat kesusahan Valerie yang terlihat berpikir keras. Dia juga sedang berada di ruang tamu membantu Ansel mengerjakan tugas dari sekolahnya juga. "Iya, ibu baru ingat. Jawaban untuk pilihan ganda pertanyaan nomor 6 adalah A," ujar Valerie. "Apa alasan kau memilih jawaban itu? Secara tidak sadar kau sudah menjawab jawaban yang salah." Timpal Dini mencela jawaban yang diberikan Valerie karena itu salah. "Apa yang salah? Kau saja yang tidak tahu. Kau sendiri adalah wanita yang tidak berpendidikan." Arsen juga tahu jawaban yang benar, iya kan Arsen? Celah Valerie yang tidak tahu jika Dini melanjutkan pendidikannya kembali bahkan ia adalah seorang dokter. Arsen saja bertanya padamu apa jawaban yang benar. Jika dia tahu, dia tidak akan mungkin bertanya padamu. Dalam soal tertulis, berikut pejuang proklamasi Indonesia kecuali A. Ir. Soekarno, B. Ahmad Subarjo, C. Moh. Hatta, D. Hasanuddin. Dan jawabanmu tidak terduga, kau malah menjawab pilihan A. Jelas Dini membacakan soal itu. Valerie pun membeku. Ia hanya berdiam diri menatap benci pada Dini. "Arsen, jawaban yang benar adalah D. Kau bisa mengisi pertanyaan dengan jawaban itu," titah Dini. Arsen hanya menatap Dini. Ia sendiri sebenarnya tahu jawaban dari soal tersebut. Arsen hanya bertanya Valerie hanya untuk bersikap manja padanya. Ia ingin merasakan kasih sayang ibu yang membantu setiap anak ketika mendapat PR. Pejuang proklamasi saja kau tidak tahu. Bahkan kita tinggal di Indonesia dan kau sendiri dilahirkan di Indonesia, hanya karena sejarah negara kita, kau bahkan tidak tahu sama sekali. Pejuang apa yang kau ketahui di dunia ini? Aku pikir kau hanya tahu pejuang perebut suami orang. Dan jawabannya adalah kau. Hardik Dini dengan kejam. Valerie tidak bisa mengelak. Ia tidak diberi kesempatan untuk membalas Dini yang menyerangnya perkataan terus bertubi-tubi. Kau yang salah.
Aku tahu jawaban dari pertanyaan ini. Jangan salahkan ibuku karena dia sudah benar. Kau saja yang tidak tahu jawaban ini dan mempertahankan jawabanmu yang sudah jelas salah. Jawab Arsene membela Valeri. Demikian walaupun Arsene tahu jika Valeri salah, ia tetap membelanya. Seharusnya ia sadar jika Dini memberikan kebenarannya, tapi dia kelas kepala dan buta hati. Rasa bencinya pada Dini tidak mengubah sisi gelap kesalahan Valeri. Ini hanya pertanyaan akademik. Ketika dewasa, kesuksesan tidak akan dilihat dari seberapa banyak kita menjawab benar pertanyaan ini. Tetap saja otak kita harus berpikir kritis memahami sudut pandang lain di dunia pekerjaan. Ketus Arsene pada Dini. Valeri pun menyeringai mendapatkan pembelaan dari Arsene. Ia pantang menang jika memiliki Arsene yang berada di pihaknya.